Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dara Ninggar Sinta, NIM T20191241. Baik, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai silaturahmi. Nah, berikut adalah definisi silaturahmi. Silaturahmi berasal dari kata silah yang artinya hubungan dan rohim artinya kerabat. Rohim sendiri juga berarti ar-Rahman yang berarti kasih sayang, sehingga sering disebut dengan berkasih sayang atau menjalani kekerabatan pada istilah silaturahmi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari. Nah, menyambung silaturahmi menurut hadis tersebut juga termaksud ke dalam bagian dari ajaran Islam. Untuk itu Rasulullah memerintahkan agar umat Islam menjaga dan menyambung kekerabatan, khususnya bagi sesama muslim. Hadis yang lain juga disebutkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini berarti sangat penting hubungan silaturahmi dilakukan, dan dengan itulah umat Islam bisa kuat dan saling menyokong satu sama lain. Jika tidak, maka akan bercerai-berai. Selanjutnya adalah hikmah dari silaturahmi. Yang pertama, ada merekatkan tali persaudaraan. Nah, merekatkan tali persaudaraan. Ya, tentu sebagai manusia tidak terlepas dari yang namanya salah dan khilaf. Pasti ada saja dan konflik yang terjadi. Bahkan sering tanpa sadar kamu menyakiti hati seseorang. Nah, dengan silaturahmi memberikan hikmah untuk merekatkan ukhuwah dan juga kekerabatan yang mulai pupus dan berkurang. Yang kedua, ada nih memperbanyak rezeki. Nah, di dalam beberapa hadis mengatakan bahwa dengan bersilaturahmi bisa memperbanyak rezeki. Wah, tentu saja rezeki ini bersifat tidak langsung atau efeknya tidak langsung. Misalnya ya, dengan bertemu sahabat, kamu bisa menawarkan produk bisnis, membangun bisnis, atau mendapatkan berkah lainnya dari bersilaturahmi. Wah, enak banget. Yang ketiga, ada menambah empati dan menjauhi sikap egois. Nah, hikmah dan keutamaan silaturahmi lainnya adalah menambah empati dan menjauhi sikap egois. Ya, saat sedang bersilaturahmi, kamu dibiasakan untuk menghargai orang lain, menghormati mereka, mendengarkan cerita dan masalahnya, dan hal-hal lainnya. Untuk itu, silaturahmi secara tidak langsung kalau dijalankan secara konsisten akan membentuk empati dan menjauhi sikap egois. Yang keempat, menambah kekuatan dan kesatuan Islam. Di dalam Islam, Rasulullah seringkali menyuruh umatnya untuk saling bersatu agar tidak bercerai-berai. Tentu saja efek silaturahmi kekuatan umat Islam bisa bersatu dan saling bahu-membahu. Bayangkan, kalau umat Islam hidup individualisme dan tidak saling membantu, maka umat Islam bisa bercerai-berai dan kesatuan Islam akan terancam. Untuk itu, dibutuhkan untuk saling bersilaturahmi. Nah, yang terakhir, memperluas persaudaraan. Nah, untuk yang terakhir ini, memperluas persaudaraan. Awalnya kan kita hanya mengenal sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang lain. Nah, tanpa adanya silaturahmi, tentu hal ini sulit terjadi. Kamu tidak akan mengenal keluarga, sahabat yang lain, dan orang-orang sekitar kalian. Padahal diketahui bahwa semua umat Islam adalah saudara. Inilah salah satu fungsi dari silaturahmi. Selanjutnya ada manfaat silaturahmi. Yang pertama, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat orang yang kita kunjungi bahagia. Hal ini
amat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Amal yang paling utama adalah membuat seseorang berbahagia. Yang ketiga, menyenangkan malaikat. Wah, karena malaikat juga sangat senang dengan bersilaturahmi. Yang keempat, disenangi oleh manusia. Yang kelima, membuat iblis dan setan marah karena iblis dan setan tidak suka dengan yang namanya silaturahmi. Yang keenam, memanjangkan usia. Ayo, siapa yang mau usianya panjang? Ayo kita lakukan silaturahmi. Yang ketujuh, menambah banyak dan berkah rezekinya. Amin. Yang kedelapan, membuat senang orang yang telah wafat. Sebenarnya mereka itu tahu keadaan kita yang masih hidup, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka merasa bahagia jika keluarga yang ditinggalnya tetap menjalani hubungan baik. Nah, yang kesembilan, menumpuk rasa cinta kasih terhadap sesama, meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan, mempererat dan memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan. Yang kesepuluh, menambah pahala setelah kematiannya. Karena kebaikannya atau dalam hal ini suka bersilaturahim. Oh, akan selalu dikenang sehingga membuat orang lain selalu mendoakannya. Begitu. Nah, untuk penjelasan di atas, semoga kalian bisa memahami dan melakukannya dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.